diharuskan, diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dan pada saat kita sedang berkumpul di sini menuntut ilmu, beribu-ribu malaikat pun ikut hadir pada hari ini. Jadi ini adalah suatu rahmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, diberi nikmat untuk menuntut ilmu sampai dengan hari ini. Hari ini kegiatan atau acara yang diselenggarakan di sini adalah morning healing, ya, judulnya morning healing. Bicara tentang morning healing, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Herlina, saya seorang psikolog. Saya pada hari ini didampingi teman saya nih, teman seperjuangan, Bunda Suyatmi, MPDI, praktisi pendidikan dan seorang trainer. Kami biasa berkolaborasi di dalam materi-materi mengenai kesehatan mental atau kesehatan jiwa spiritual, ya. Pada kesempatan ini materi yang akan diberikan ini tidak jauh-jauh mengenai keseharian kita bunda-bunda, keseharian kita di usia-usia ini, ya, problem-problem kehidupan, dan beserta yang kami berikan sedikit tips tentang bagaimana sih memiliki jiwa yang tenang di tengah badai ujian kehidupan, di tengah kesibukan-kesibukan yang melelahkan batin. Kalau lelah fisik mungkin biasa ya, kalau bunda-bunda ya, dari pagi sampai malam dengan urusan rumah tangga anak-anak, belum lagi bekerja, dengan tidur, dengan jalan-jalan, istirahat kita rasa cukup. Tapi seringkali yang terjadi apa bunda-bunda? Batin yang lelah, betul? Betul. Kita kalau sakit perut sedikit bunda, langsung cari obat ke apotek, betul? Iya. Pusing sedikit ke Alfamart beli obat, iya kan? Iya. Tapi kalau batinnya sakit, ayo digimanain? Nangis. Ya bunda, ya alhamdulillah Allah beri kita perempuan itu air mata untuk meringankan separuh dari kelelahan batin kita. Nah hari ini materi yang akan disampaikan tidak hanya sebatas teknik-tekniknya saja atau pengetahuannya saja, sampai nanti pada prakteknya. Dan nanti juga kami berdua di sini dibantu oleh ada Ustadz Sudirman di belakang saya. Ada Ustadz Sudirman yang secara ruqyah, ya, akan juga membantu bagaimana mengatasi lelahnya batin kita bunda-bunda. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita buka saja acara kita pada hari ini dengan sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan langsung doa belajar ya, biar ilmunya mantap. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk mempersingkat waktu, mungkin materi awal akan disampaikan oleh Bunda Suyatmi. Kepada Bunda saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya doakan rezeki Bapak Ibu berkah melimpah, penghasilan per bulan 5 miliar, anak-anaknya soleh soleha, bisnisnya di mana-mana. Yang belum umroh di tahun ini, yang haji di tahun depan. Terus minta apa lagi, Bu? Ada amanah? Yang punya amanah Allah lunaskan di tahun ini. Apalagi, Bu? Sehat, Allah sehatkan, sehat walafiat. Oh, masih ada yang belum dapat jodoh ya? Yang belum Allah hadirkan jodohnya, Allah hadirkan jodohnya di tahun ini. Yang mau nambah anak, Allah tambahkan anak segera. Amin ya rahman amin. Dan matinya husnul khotimah. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa dahsyat gitu ya. Coba kita ulangi. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga bisa hadir dalam masjid. Oh, ada, Masya Allah, baru kelihatan. Masya Allah dihadiri juga oleh Ketua Masjid ya, Ustadz Haji Majid ya, Najib ya, Najib, Hajib, Hajib, Hajib ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz, Pak Haji ya, juga dengan rombongan dan teman saya ya, Bu Herlina ya. Dan ini adalah Mas Imam yang membersamai kita semuanya di acara ini ya. Ini dadakan sebenarnya, kurang lebih 2 hari atau 3 hari kemarin Bunda untuk ngisi, dikabarin sama Mas Imam kan untuk ngisi di Baitur Rahman gitu kan, di Masjid Raya. Kata saya, oh 3 hari ya, ya sudahlah, bismillah gitu kan. Materinya tentang apa? Ternyata materinya tentang healing gitu kan. Karena apa? Ternyata banyak kita itu dikondisikan aja dulu. Di depan masih ada, Ibu maju aja Bu. Depan Bu, maju Bu. Atau Ibu mulai depan, maju. Ya, bergerak. Ya oke, 1, 2, 3. Yang semuanya depan, maju lagi ya. Biar enak kita. Ya. Nah. Tuh di ujung masih. Kalau softnya itu rapi, barisnya rapi, itu kan malaikat suka ya. Makanya dirapiin dulu, ya. Softnya dirapikan dulu, ya. Kita tunggu. Kalau softnya rapi, enak, ya. Dikelilingin. Baik, Bapak Ibu semuanya sudah siap? Siap. Siap ngapain? Hah? Siap mendengarkan apa? Materi. Baik, saya tanya dulu Bapak Ibu semuanya, terutama ibu-ibu ini ya. Ibu-ibu kesini bawa apa? Hah? Bawa badan, selain badan? Bawa hati, selain hati? Niat, selain niat? Harapan, selain harapan? Keinginan, belajar, terus apa lagi? Bawa persoalan enggak? Oh, nah ini. Coba, yang bawa persoalan angkat tangan, katakan saya. Oh, enggak ada gitu kok.
Sekali lagi saya tanya, yang bawa persoalan ke sini angkat tangan, katakan saya. Kalau nggak banyak berarti kita nggak ada persoalan kan? Berarti nggak jadi healingnya. Oh ada. Ya. Jadi persoalan ya, bukan masalah. Ya. Dalam hidup ini nggak ada masalah Bapak Ibu. Benar nggak? Hai. Benar nggak? Dalam hidup kita nggak ada masalah? Hah? Emang bedanya apa Bunda persoalan dengan masalah? Sama gitu kan? Enggak, beda banget. Ya, beda banget. Nah, jadi mulai kita nih ngatur mindset kita. Kenapa beda antara masalah dengan persoalan? Ya, masalah. Coba Bapak Ibu, kalau saya Bapak Ibu punya masalah, ya, masalah amanah. Kalau masalah amanah, Bapak Ibu punya amanah dengan saya ya punya hutang lah ibaratnya ya. Saya datang, kemudian Bapak Ibu lihat, nah itu Bunda Suyatmi. Terus Bapak Ibu punya utang yang lama sudah nggak dibayar-bayar. Kira-kira Bapak Ibu apa? Berlari duluan, ngacir dia, langsung berlari. Aku punya utang sama Bunda, berlari. Itu masalah. Selesai nggak masalahnya? Nah, bandingkan dengan persoalan. Ibu-ibu ada persoalan dengan saya, amanahnya udah lama, nggak dibayar-bayar, udah puluhan tahun mungkin ya. Terus ketemu saya, kira-kira karena ibu-ibu ada amanah, ibu ketemu saya ngapain ibu? Deketin. Nah kan beda kan? Kalau tadi jauh dia deketin, karena apa? Punya amanah. Akhirnya apa? Bunda mohon maaf ya Bun, amanah saya ke Bunda belum saya bayar-bayar, karena memang kondisinya seperti ini. Nah, tanggung jawab. Oke? Beda nggak? Ini baru satu kata. Baru satu kata tentang persoalan dan masalah. Nah, sedangkan banyak kata-kata yang nanti bisa diorekan, tapi kapan aja ya, karena kita fokusnya hari ini healing. Oke, siap ya? Jadi nggak ada masalah lagi. Ya, sekali lagi saya tanya, Bapak Ibu masih ada masalah hari ini? Nggak ada ya, adanya persoalan. Tapi kalau masalah di healing nggak apa-apa deh, nanti kita anggapnya belum belajar gitu ya. Nah, kita akan simak dulu lah. Kita simak dulu. Sebentar, ya. Jadi kita kan di flyernya itu tentang safe, ya, spiritual emotion freedom technique. Bagaimana mengatasi emosi-emosi pada diri kita, termasuk itu adalah hari ini ada yang nggak sehat atau sakit, ada nggak? Alhamdulillah sehat, sehat semua. Nah, kalau emosi terkendali ya. Nah, kalau terkendali nggak usah praktek berarti. Sementara ya. Oke, kita simak dulu lah. Sebuah metode menyelesaikan berbagai permasalahan
Gak apa-apa, suaranya ternyata agak ini ya, kurang bagus. Bisa dilihat apa tulisannya aja ya. Nah, ini adalah ya tentang SEF, Spiritual Emotion Freedom Technique ya. Kenapa ini hadir di tengah-tengah kita? Ya, itu dalam rangka apa? Menjadikan kita bahagia tanpa syarat. Artinya apa? Kita bebas dari segala macam emosi dan lain-lain. Sangat mensyukuri. Nah, ini Adanya takbir. tahu ya siapa ini? AA Gim ya. AA Gim pun sudah belajar SEF, sudah lihat itu. Udah lama ya, kan terlihat masih muda ya. Udah lama. Nah, itu AA Gim sudah belajar dan diterapkan di santri-santrinya. Alhamdulillah sangat luar biasa dahsyat. Dan sungguh tidak diduga di balik keterbatasan mengamalkannya ternyata juga dirasakan manfaatnya. Ahmad Faiz Zainuddin, SEF founder dan master trainer. Penulis buku bestseller SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique. Ahmad Faiz Zainuddin, putra kelima dari Haji Anas Thohir Syamsuddin dan Hajjah Maryamah, mendalami pendidikan agama di pesantren Tahfizul Quran Peneleh, Surabaya. Menempuh pendidikan formal di Universitas Erlangga, Universitas Teknologi Malaysia, dan Nanyang Technological University. Mengikuti berbagai program pelatihan di bidang personal and family empowerment di berbagai negara. Di antaranya di Harvard Law School Program on Negotiation, Wharton School University of Pennsylvania, Stanford University Program on Entrepreneurship and Innovation, University of Washington, Seattle, University of British Columbia, Vancouver, Brigham Young University, Energy Psychology Conference, dan Harvard Business School. Belajar langsung dari ahlinya, dari Gary Craig, John Hartung, Steve Wells, Joseph Guan, Carol Saito, Dr. Christine Carter, Professor Decker Keltner, Dr. John Gottman, Dr. Adam Grant, Dr. Michael Galvin, Dr. Eben Alexander, dan Dr. David Feinstein. Pencipta dan pemegang haki SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique. Oke, itu sekilas ya tentang SEF. Jadi memang ini sudah lama. Saya sendiri Bapak Ibu ikut di tahun 2013. 2013, lama apa lama banget? Ya, 13 tahun, iya ya, benar ya. Karena sekarang 2026 ya. Nah ini sangat powerful sekali ya. Apa yang sudah saya dapatkan? Yang pertama, dengan ilmu ini saya yang tadinya tidurnya nggak nyenyak, dikit-dikit bangun, terus ya pokoknya kalau dengar apa dikit nggak bisa tidur gitu kan. Akhirnya saya save dan sampai sekarang ya tidurnya nyenyak. Siapa di sini yang tidurnya nggak nyaman, nggak nyenyak? Ya, oh ada ya. Nanti bisa insya Allah. Kemudian yang kedua, bisa untuk jodoh. Bisa untuk jodoh. Bener ya. Saya praktek ilmu ini ya, akhirnya saya dapatkan jodoh saya yang kedua.
Kok jodoh yang kedua, Bunda? Ya, yang pertama meninggal, Bapak Ibu. Jadi saya selama 20 tahun hidup sendiri ya sebagai seorang janda ya. Kemudian saya belajar ini di training pertama itu langsung seseorang menghubungi saya. Dan nggak pakai lama. Bertemu sekali 2 kali saya tantang. Kalau mau ayo, kalau enggak ya udah, gitu kan. Akhirnya apa? Langsung. Gitu ya. Jadi ilmu ini sangat dahsyat banget, makanya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu ya. Selain itu apa aja? Hati terutama ya. Terutama hati. Hati kita menjadi apa? Tenang, nyaman. Kalau hati kita tenang, nyaman, rezeki mudah datang nggak Bapak Ibu? Mudah kan? Nah, jadi kalau kuncinya, kalau rezekinya mau berkah melimpah, banyak uang dan lain-lain, harus hatinya tenang dulu ya. Siap tenang? Nah, kita nanti langsung akan praktek ya. Praktek untuk terapi. Terapinya adalah boleh panitia Bu dibantu, karena kita harus minum. Kenapa kita harus minum? Karena butuh energi ya. Silahkan aja dibagikan dulu sambilan ya. Nah, nanti sebelum praktek saya hanya menyampaikan 5 poin nih Bapak Ibu semuanya ya. 5 poin yang perlu Bapak Ibu ingat ya dalam praktek SAFE ini ya. Yang pertama adalah Y, dengan rumus adalah YKIPS. Apa Bapak Ibu? YKIPS ya. Y-nya apa? Yakin ya. Y-nya harus yakin. Yakin apa? Yakin kita sembuh dan tidaknya bagaimana itu urusan Allah ya. Kita yakin aja sama Allah ya, itu yakin. Yang kedua adalah K-nya adalah khusyuk ya, seperti sholat khusyuk aja lah gitu ya. Udah serahin aja semuanya sama Allah. YK, kemudian I-nya apa? Ikhlas ya. I-nya adalah ikhlas. Ikhlaskan. Ikhlas itu apa sih Bapak Ibu? Iya, menerima. Terima aja lah gitu kan. Terima aja yang Allah berikan ya. Kemudian setelah itu P-nya apa? P-nya adalah pasrah. Beda ikhlas dengan pasrah apa emang? Ada bedanya enggak? Ada. Kalau ikhlas menerima, kalau pasrah ya udah serahin aja sama Allah ya. Pasrah. Kita kan sudah berikhtiar misalnya kan. Nah, hasilnya akhirnya apa? Hasilnya ya serahkan sama Allah. Itu ya. P. Kemudian S-nya apa? Syukur. Ini Islami banget. Ya. Syukur. Syukur itu apa? Apa Bapak Ibu? Alhamdulillah ya, terima kasih ya. Kata Pak Haji, alhamdulillah ya, bersyukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya kan. Berterima kasih kepada Allah, semuanya disyukuri. Nah, hari ini sudah bersyukur belum? Sudah, alhamdulillah. Bersyukur apa hari ini? Sehat. Terus bangun, bisa bangun. Iya, bisa datang ke sini, masya Allah ya. Nah, syukur ini ya kan Allah sesuai di firman-Nya Allah dalam surat apa? Ibrahim ayat 7 ya kan? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabila sadid. Barang siapa bersyukur, kata Allah apa? Ditambah nikmatnya ya. Jadi rumus syukur itu sama dengan tambah ya. Saya ulang, rumus syukur itu sama dengan tambah, nggak ada yang lain ya, nggak ada yang lain. Sekali lagi, syukur sama dengan tambah. Ayo ikutin Bu.
tangannya juga gerak, Bu. Syukur sama dengan tambah. Ulangi. Syukur sama dengan tambah. Sekali lagi. Syukur sama dengan tambah. Apa sih Bunda diulang-ulang? Ya. Kalau kita sering diulang-ulang, Bu, itu akan masuk dalam alam bawah sadar kita. Nah, ini lebih dalam lagi nanti. Masuk dalam dunia kuantum. Dunia apa, Bu? Kuantum. Ya. Karena apa? Alam kita itu kan terdiri dari dua, ya. Bawah sadar dan sadar. Sadar itu hanya 10 sampai 12%. Ya. Kalau Dr. Aisyah Dahlan itu hanya 10%. Itu sadar. Kenal dengan Dr. Aisyah Dahlan? Tahu ya? Itu kakak tingkat saya. Kakak tingkat saya di kelas hipnoterapi. Nah, saya juga bisa hipnoterapi juga. Ya, kakak tingkat saya. Itu Dr. Aisyah Dahlan 10% itu sadar. Tapi di bawah sadar itu 90%. Banyak apa banyak banget? Nah, maka harus hati-hati mengkonekkan alam bawah sadar. Karena 90%. Salah satunya adalah diulang-ulang. Kalau diulang-ulang masuk alam bawah sadar, repetitionnya masuk, ya, sehingga apa? Itulah nanti yang akan terjadi. Nah, itulah yang akan terjadi. Jadi makanya hati-hati, apalagi punya anak, ya. Kalau kita sering, nak jangan nakal. Nah, kira-kira apa yang terjadi nantinya? Nakal anaknya, ya kan? Nak jangan nakal, jangan nakal, jangan nakal, jangan nakal. Berkali-kali sehingga masuk alam bawah sadar anak, sehingga itulah dewasanya kenakalan remaja, bullying, narkoba dan lain-lain. Ya, kenapa? Kita terus, ya kan, ngasih sesuatu yang nggak baik pada diri anak, sehingga masuk alam bawah sadar. Iya, aku kan anak nakal, aku kan anak nakal, gitu jadinya. Maka ibu-ibu harus hati-hati. Makanya harus sering-sering belajar, ya, terutama ilmu parenting, ya. Nah, kemudian apa? Kemudian kata jangan tadi ya Bapak Ibu semuanya, ya. Jangan, karena apa? Jangan nakal sehingga tinggal nakalnya. Kenapa? Karena malaikat itu tidak kenal kata jangan. Ya, makanya tinggal nakalnya. Jadi harus hati-hati sama anak, ya. Oke? Sudah semuanya dapat air minum? Sudah dapat? Semuanya ya? Oke. Nah, jadi prakteknya, karena ini waktunya singkat, jadi langsung praktek aja ya. Kalau didetailkan nanti insya Allah Bapak Ibu bisa hubungin saya, nanti kita buat jadwal lagi ya. Nah, prakteknya adalah Bapak Ibu tentukan dulu apa yang mau diterapi, ya. Mungkin rasa sakit dulu lah, ya. Kita mengesampingkan dulu apa kata ininya, ya, biar lebih powerful untuk prakteknya. Apa yang ibu rasakan? Misalnya punggungnya nggak nyaman, ya, sakit lah gitu ya, punggungnya, atau lagi pusing, atau lagi panas, atau lagi apa? Ada nggak? Ada. Ibu lagi apa, Bu? Ulu hati sakit. Oke. Kita prakteknya akan dua kali aja. 2 kali. Yang pertama adalah tentang fisiknya, ya. Jadi fisik, tentukan sakitnya apa. Misalnya Bapak Ibu lagi tadi Ibu ya, ulu hati, ya. Kemudian siapa lagi? Pegal, ya. Yang jelas tidak sehatnya Bapak Ibu semuanya. Tentukan dulu. Kemudian skalanya berapa? Karena nanti setelah diterapi itu turun, bisa naik, ya kan? Bisa tetap, bisa pindah. Kok bisa Bunda? Ya itu ilmunya gitu. Makanya nanti diikutin gitu ya. Jadi tentukan dulu skalanya berapa. Silahkan Ibu. Skalanya kalau saya ambil 0 sampai 10 ya. Kalau 5 itu pertengahan. Kalau 10 itu sakit bener. Ya. 10 sakit bener, ya. Kalau 5 berarti pertengahan. Oke? Siap? Siap. Kemudian
cara terapinya adalah nanti ya, tangan kanannya ya seperti ini semuanya, letakkan di jantungnya di sini sebelah kiri ya. Kemudian ibu-ibu raba-raba di sini, kalau diteken-teken itu ada yang nggak nyaman ya atau sakit ya. Jendol-jendol kata ibu, ya nggak apa-apa ya. Ya. Kalau saya kan di sini, ini kalau saya tekan kan sakit. Nah di sini. Kemudian apa? Setelah ini nanti doa. Berdoanya saya pimpin, ya. Nanti ikutin aja, ya. Kemudian nanti kan Bapak Ibu pejam mata ya. Jadi ingat yang diterapi nanti. Yang pertama adalah di kepala, ya. Jadi ketuk dengan 2 jari di kepala, gini ketuk, ya. Kemudian yang kedua di lapis ini di luar alis, ya, alis di dalam alis. Kemudian lepas kacamata dulu, ya. Kemudian di alis luar, yang ketiga ya. Kemudian yang 4 di bawah mata, kemudian yang kelima di bawah hidung, ya, diketuk-ketuk. Kemudian selanjutnya yang ke-6 di bawah mulut. Kemudian yang ke-7 di sini di bawah leher ada kayak kelereng ya. Nah, itu agak di bawahnya nanti diketuk-ketuk. Ya. Kemudian selanjutnya di bawah ketiak, tapi bukanya nggak usah lebar-lebar ya. Diketuk-ketuk, ya, ya. Kemudian di bawah sini dada, ya. Ulu hati boleh, ya. Itu diketuk-ketuk. Nah, itu sesi pendeknya aja. Jadi hari ini kita belajar sesi pendeknya aja, ya. Kenapa sih Bunda diketuk-ketuk, gitu kan? Nah, ini dikiranya nanti kan kita namanya belajar ya, jangan sampai nanti itu apa, ilmu apa, gitu kan, mohon maaf ya Pak Haji kan kita kalau nggak tahu kan gitu ya, itu apa sih Bunda bid'ah nanti ini ya. Ini kan kita itu kan manusia itu perlu sentuhan Bapak Ibu ya. Nah kita sentuh diri sendiri ya kan, menyayangi diri sendiri, kan disentuh gitu kan ibaratnya kan. Nah karena kita sentuhan ilmiah banget, kalau kita sentuh tubuh kita, itu sel-selnya, sel-sel saraf di dalam diri kita itu saling jadi kayak listrik nyambung, sehingga itulah kita bisa sembuh, kemudian emosi kita bisa turun ya. Kenapa? Ada reaksi listrik aja Bapak Ibu, listrik. Kalau ini nggak ada kabelnya, kira-kira hidup nggak? Nah itu ibaratnya ya. Kenapa? Kita harus terhubung ya kan. Oke, jadi itu ilmiah banget. Jadi jangan nanti sampai enggak di rumah tadi belajar apa ya, apa itu gitu kan. Jadi bisa dipahami di sini ya. Oke, siap praktek? Siap. Kemudian cara minumnya ada SOP-nya. Yang pertama minum saya tadi yang ini ya. Oke. Oh yang istighfar. Karena Bapak Ibu kita itu manusia banyak dosa, ya enggak? Siapa di sini yang enggak ada dosa? Angkat tangan. Ya, kita itu banyak dosa, makanya minta ampun sama Allah. Astagfirullahalazim. Kemudian yang ketiga sholawat. Ya, sholawatnya seperti apa? Terserah. Yang mana? Mau yang pendek, yang sesi panjang silahkan ya. Allahumma sholli ala Muhammad silahkan ya, atau apa silahkan ya. Kemudian apalagi yang terakhir yang keempat, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Serahkan semuanya sama Allah ya. Kemudian minumnya dengan tangan kanan ya, karena saya lihat adik minum tangan kiri, jadi makanya saya teringat. Nggak apa-apa Dek ya, kan langsung belajar ya. Minumnya dengan tangan kanan. Karena apa? Kita kan minum, jadi tangan kanan. Oke, siap? Are you ready? Wes kayak anak TK aja ini. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Astaghfirullahalazim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Siap. Oke, selanjutnya Bapak Ibu siap di titik spotnya ya. Kemudian agar Bapak Ibu fokus, ingat tadi ya YKIPS-nya ya. YKIPS-nya tadi apa? Y-nya? Yakin? Oke. Yes. Syukur. Oke, ya. Tapi itu dipegang ya. Karena kunci di sini adalah bukan masalah kita terapinya, tapi hubungan kita dengan Allah. Itu ya, intinya itu ya, doa ya. Nah, nanti saya bimbing doanya, Bapak Ibu ikuti dengan suara lirih, enggak keras tapi juga jangan diam ya. Ikutin ya, tapi yang penting dengar diri sendiri itu ya. Oke, kita mulai dengan pejam matanya, fokus pada sakit dulu ya tadi ya, rasa sakitnya. Misalnya sakit tadi di ulu hati, nyeri, atau kepalanya ngelieng ya kalau di sini, misalnya ngelieng. Nah, skalanya berapa? Ya, tentukan skalanya 0 sampai 10. Jadi 0 sampai 10. Kalau 0 itu berarti gak sakit, kalau 10 berarti sakit benar, kalau pertengahan berarti 5. Ya. Rasakan sakitnya, fokus pada rasa sakitnya. Kemudian ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, walaupun silahkan rasa sakitnya adukan sama Allah, masing-masing kan berbeda. Misalnya ulu hati saya nyeri, adukan sama Allah. Kakinya kah, lengannya kah, kepalanya kah, adukan sama Allah. Kemudian ikutin lagi, hamba ikhlas ya Allah, dan hamba pasrahkan kesembuhannya kepadamu. Oke, diulang lagi sampai 3 kali. Ya Allah, walaupun saya rasakan lagi rasa sakitnya, adukan sama Allah, hamba ikhlas ya Allah, dan hamba pasrahkan kesembuhannya kepadamu. Sekali lagi, ya Allah, walaupun, sampaikan sama Allah apa yang dirasakan, hamba ikhlas ya Allah, dan hamba pasrahkan kesembuhannya kepadamu. Oke, rasakan sakitnya hadir, kemudian ikutin ya, tapping dari pertama kepala dengan diketuk-ketuk sambil ucapkan ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah, hamba syukuri semuanya. Yang pertama, kemudian yang kedua dialis dalam ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah, hamba syukuri semuanya. Dialis luar ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah, hamba syukuri semuanya. Kemudian di bawah mata ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah, hamba syukuri semuanya. Lanjut di bawah hidung ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah, hamba syukuri semuanya. Kemudian di bawah mulut ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah, hamba syukuri semuanya. Kemudian di bawah leher ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah, hamba syukuri semuanya. Kemudian di bawah ketiak ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah, hamba syukuri semuanya. Dan titik yang terakhir bawah dada ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah, hamba syukuri semuanya.
Kemudian tangannya taruh di paha sambil seperti kayak berdoa, ya. Kemudian tarik nafas lewat hidung, Allah. Kemudian hembuskan lewat mulut, Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas perlahan. Tarik semua rasa sakitnya, Allah, dan hembuskan, Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, tarik nafas lewat hidung, Allah. Hembuskan semua rasa sakitnya dan ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mulai buka matanya pelan-pelan dan rasakan. Oke. Sudah rasakan tadi skalanya berapa, sekarang kira-kira berapa? Ibu tadi skalanya berapa? Ulu hatinya tadi skalanya berapa rasa sakitnya? 8. Sekarang berapa? Berkurang enggak? Berkurang. Sekarang berapa kira-kira? 7. Oke. Ya. Ada yang siapa lagi yang berkurang? Berapa, Bu? Tadi pusing, sekarang udah hilang. Alhamdulillah. Pusingnya tadi berapa, Bu? 6. Berarti sekarang hilang 0. Masya Allah, dahsyat ya? Siapa yang dahsyat? Allah. Ya, tuh terbukti kan? Ya, tadi pusing ibunya 6. Ya, sekarang udah hilang. Ada lagi? Apa, Bu? Sakit kaki. Tadi berapa, Bu, skalanya, Bu? 10. Sekarang 5. Oh, 10 turun ke 5, setengahnya. Nah, ada lagi? Pegal-pegal. Terus? Tadi 5, sekarang 2. Masya Allah. Tuh, dahsyat banget kan ya? Ya, saya rasa banyak ya. Karena waktunya juga ya, saya yakin banyak. Itu baru 1, baru sekali. Ya. Tapi itu ada yang turun. Ada nggak yang bertambah? Karena bisa kemungkinan gitu. Kenapa, Bunda? Nanti saya jelaskan. Ada yang bertambah? Tadinya sebenarnya 5. Aduh, Bunda, kok malah 10? Ada nggak? Oh, nggak ada ya. Berarti aman di sini ya. Atau pindah, tadinya kepalanya yang pusing, kok jadi tangannya yang pegel, Bunda? Nah, ada nggak? Oh, ada. Pindah kemana? Lengan? Ke mata. Oke. Ada ya. Kok bisa gitu, Bunda? Iya. Karena ini berkaitan dengan emosi. Makanya kita akan terapi emosi. Terapi sekali lagi. Ya. Oke, boleh dicatat ya nanti ya itu testimoninya Ibu, skalanya dari berapa tadi? 10 ya. Dari 6 ya, dari 6 turun ke 0 ya. Ada? Oh, channel langsung. Oh, gitu. Oh, gitu ya, ada YouTube-nya ya. Oh, ini masuk YouTube ya. Nah, kalau masuk YouTube tadi agak ini coba. Ya, itu ya. Jadi kita siap lagi yang kedua ya. Ibu-ibu sekarang siapkan, kalau tadi kan fisik ya, sekarang emosinya. Emosinya misalnya nih, marah. Marahnya dengan siapa? Misalnya karena di sini banyak ibu-ibu marah, tadi pagi marah bangunin suami untuk sholat. Nah, marah-marah, ya kan? Marahnya skalanya berapa? 10. Oh, sampai dubrak pintu segala. Ya kan? Terus nanti akan kita terapi kayak tadi. Nah, skalanya nanti jadi berapa? Siap? Nah, tentukan dulu skalanya berapa. Yang mau diterapi apa? Emosinya dulu. Misalnya marah, kesel sama anak, terus apa? Iri hati, dengki, terus apa? Ya macam-macam lah. Pokoknya emosian, ya. Nah, silakan.
satu aja dulu ya, fokus satu dulu. Tapi Bunda banyak saya itu, ya nggak apa-apa, fokus dulu boosternya, yang paling dulu mau diselesaikan. Ya, sudah? Sudah semua? Oke. Kalau sudah, ambil lagi air minumnya seperti tadi. Minumnya habis. Boleh ambil lagi. Ya, sepertinya ini memang agak ya kayaknya cuman ketuk-ketuk gitu ya. Tapi itu luar biasa. Energi kita bisa terkuras memang ya. Oke, minumnya seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saya juga habis banyak ya. Oke. Sudah ditentukan skalanya ya. Ambil posisi lagi, tangan di dada. Ditekan titik spotnya. Ya, pejam matanya. Konsentrasi. Belum sudah ada yang siap-siap ini ya, nanti yang muntah langsung biasanya sedia ini saya kresek enggak bawa. Ya. Siap, konsentrasi pada emosi yang mau dirilis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, walaupun saya ungkapkan sama Allah, misalnya marah dengan suami, ya Allah, karena hari ini sudah bangunin suami dengan kenceng, dengan berteriak-teriak ya. Ataupun dengan anak atau apapun itu, silahkan adukan sama Allah. Hamba ikhlas ya Allah, dan hamba pasrahkan ketenangan hati hamba kepadamu. Ulangi sampai 3 kali, ya Allah, walaupun hamba, silahkan adukan sama Allah. Hamba ikhlas ya Allah, dan hamba pasrahkan ketenangan hati hamba kepadamu. Oke, sekali lagi, ya Allah ya Rob, walaupun hamba, adukan sama Allah perasaannya. Hamba ikhlas ya Allah, dan hamba pasrahkan ketenangan hati hamba kepadamu. Kemudian rasakan ketika sedang marah itu atau sedang apa ya, emosi apa, silahkan dirasakan. Hadirkan itu kembali hadir. Kemudian mulai di tapping. Yang pertama di kepala, sambil ucapan, ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah, hamba syukuri semuanya. Kemudian di alis dalam, ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah, hamba syukuri semuanya. Kemudian di alis luar, ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah, hamba syukuri semuanya. Kemudian di bawah mata, ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah, hamba syukuri semuanya. Kemudian di bawah hidung, ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah, hamba syukuri semuanya. Lanjut di bawah mulut, ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah, hamba syukuri semuanya. Kemudian di bawah leher, ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah, hamba syukuri semuanya. Kemudian di bawah ketiak, ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah, hamba syukuri semuanya. Kemudian titik yang terakhir, ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah, hamba syukuri semuanya. Kemudian tangan ditaruh di paha, dua-duanya rasakan rasa itu hadir kembali
dalam perasaan Bapak Ibu semuanya. Rasakan rasanya, sakitnya seperti apa, rasakan itu. Perasaannya seperti apa, rasakan. Kemudian tarik nafas lewat hidung, Allah, pelan-pelan. Kemudian hembuskan lewat mulut, Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas lewat hidung, Allah. Hembuskan perlahan, Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi hembuskan lewat hidung, Allah. Hembuskan, Alhamdulillahirabbil alamin. Pelan-pelan dibuka. Oke. Bagaimana? Lebih plong atau bertambah? Tadi berapa, Bu? Tadi 8. Sekarang 5. Masya Allah, turun. Ada lagi? Yang sebelah sini? Kalau emosi agak mendeteksinya belum terlalu ya. Kalau sakit kan memang dirasakan ya, memang ya. Tapi hati kita tentunya lebih apa, Bu? Wah, lagi plong ya. Benar, Bu? Sudah plong? Sudah plong? Plong. Belum? Sudah plong. Alhamdulillah. Nah, inilah Bapak Ibu semuanya ya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kalau merilis seperti ini mudah nggak? Mudah, tapi harus tahu ilmunya, ya kan? Karena bukan hanya langsung tepuk-tepuk aja ya, tapi ada ilmunya. Kalau Bapak Ibu mau belajar nanti ya, saya siap untuk membersamai. Ya, japri aja saya, ya. Ini adalah yang pertama dari saya. Ya, semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, ilmu ini luar biasa dahsyat ya, karena saya sejak tahun 2013 itu mendapatkan ilmu ini. Biayanya mau tahu nggak, Bu? 3.500.000, Bu. Tanya dengan Bu Ana juga, seorang psikolog ya, masih belajar juga ilmu ini ya. 3.500.000 itu di tahun 2013 ya, Masya Allah ya. Dan sampai sekarang masih relevan kita pakai, masih dipakai. Bahkan kemarin saya diundang ke lapas narkotika ya, di lapas itu bapak-bapak semua ya kan ya, di Banyuasin. Kemudian di Pak Jo juga ya, saya hadir di situ. Kita terapi bareng-bareng seperti ini karena memang kita itu butuh untuk rilis. Ibarat sampah, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, kalau ibu-ibu nih khususnya, ibu-ibu kalau masak di dapur ya, rajang-rajang sayuran, kemudian sampahnya ibu tumpuk, enggak ibu buang selama seminggu, 2 minggu, sebulan, bahkan berbulan-bulan, kira-kira jadi apa, Bu? Busuk, terus ulatan, terus penyakit ya. Begitulah kita, Bu. Kita itu berapa sampah emosi yang sudah kita tumpuk dalam diri kita. Selama ini sudah kita rilis belum? Kalau belum, ya nggak bisa hanya cukup sekali 2 kali seperti ini ya. Kita buang sampahnya harus berkala kan. Buang sampah sekali masih ada baunya, masih belum bersih. Begitulah kita, marah kita tumpuk, ya kan? Iri, dengki kita tumpuk di sini. Ngomongin orang kita tumpuk, ya kan? Nggak setuju dengan orang, terus kita tumpuk. Sehingga apa? Kita sampah emosi kita ada di dalam diri kita. Kalau nggak kita buang, itulah yang terjadi. Sehingga apa? Stroke, diabetes, ya enggak? Jantung, dan lain-lain, segala penyakit. Karena apa? Ingat penelitian, itu dalam penelitian 90 atau 80 sampai 90% penyakit itu diakibatkan karena emosi. Oh, dahsyat enggak? Dahsyat banget. Ini enggak usah jauh-jauh, Bu. Saya merasakan sendiri.
Ya, saya merasakan sendiri. Sebelum saya belajar ilmu-ilmu seperti ini, dahsyat banget saya emosiannya. Ya, dahsyat banget. Nah, makanya saya tularkan sama ibu, jangan sampai seperti saya. Emang kenapa Bunda? Iya, saya kena gula. Terus terang ya. Karena apa? Emosi. Ya. Nah, makanya dengan belajar seperti ini kita jadi tahu, oh gitu ya. Tapi hikmahnya apa? Oh iya, Allah hadirkan saya seperti ini ya biar saya bisa menyampaikan. Bukan hanya ngomong doang, tapi praktek. Gitu maksudnya. Makanya semuanya harus disyukurin. Saya dikasih gula, alhamdulillah ya Allah. Gitu akhirnya. Ya kan? Karena semuanya disyukurin. Gitu ya kira-kira ya. Baik, karena masih ada materi dari nanti Bu Herlina dan Rukyah mungkin ya. Sampai di sini dari saya Bunda Suyatmi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu untuk Bunda Suyatmi. Ya, alhamdulillah. Ibu-ibu tadi apa yang diceritakan oleh Bunda Suyatmi itu saya lakukan di dalam praktek saya sehari-hari. Ya, banyak pasien-pasien yang datang ke saya dengan luka batin yang luar biasa, Bu. Kadang 3 jam tuh cuma nangis doang, Bu. Percaya nggak? Saya ya. Dalam banget lukanya, kadang baru disentil sedikit nangis. Terus gimana nyetop 3 jam ini nangis? Tadi pakai ketuk. Seolah-olah cuman ngetuk-ketuk, Bu. Tetapi di situ ada titik-titik akupunktur yang menetralisir berbagai macam emosi, yang membuat energi kita itu mengalir lancar. Tiba-tiba saja itu yang nangis 3 jam tuh beres. Gitu. Jadi saya tadi juga memantau, melihat, menyaksikan bunda-bunda di sini ada yang masih air matanya masih belum selesai ya, tapi Bunda Yatmi sudah selesai, ya. Tapi belum selesai di sini. Kan ini baru kulitnya aja ibu-ibu, baru singkatnya saja, ya. Nah, nanti kalau misal dibutuhkan lagi bisa langsung datang ke Bunda Yatmi. Kebetulan kami punya bisnis yang namanya Rumah Cahaya. Rumah Cahaya tempat saya dan Bunda Yatmi berpraktek. Ya, jadi kalau misalnya butuh healing, butuh pengobatan, Bunda Yatmi juga menguasai ilmu hipnoterapi. Banyak sekali ilmu-ilmu yang sebenarnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup yang tidak hanya sebatas masalah fisik dan emosi, bahkan rezeki pun itu ada ilmunya. Mungkin bunda-bunda di sini suatu hari pengen nih bicara tentang rezeki itu apa sih gitu. Bunda Yatmi punya produknya namanya Magnet Rezeki ya. Mungkin beberapa ibu-ibu di sini sudah kenal ya dengan materi itu, nanti silakan. Baik, ini saya dikasih kesempatan juga ya Bapak Ibu untuk memberikan sedikit materi tentang tidak jauh-jauh dari apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Yatmi. Karena materi kita hari ini mengenai healing. Cuman saya membawa sedikit bunda-bunda sini mereview deh tentang kehidupan kita di usia kita sekarang. Merasa tidak bunda-bunda kalau kok mudah banget cemas dengar apa-apa duk, betul? Betul ya. Tuh ada nyai-nyai di sini dengan ya nyai-nyai kalau dengar berita baru bunyi telepon aja ada apa duk, betul nyai? Betul. Kenapa? Karena ternyata semakin usia kita bertambah, otot mental kita juga lemah seperti otot fisik. Ya. Tapi kok ada ya, orang semakin bertambah usianya tuh semakin tenang. Ya. Semakin teduh. Sampai hari tua sehat. Dan Allah izinkan sampai bersujud. Ya, Allah izinkan. Karena apa?
Mereka adalah orang-orang yang berhasil melewati masa-masa sulitnya. Berhasil melewati hantaman ujian-ujian kehidupannya. Mereka berhasil duduk dengan tenang di atas persoalan hidupnya. Ya. Terus bagaimana dengan kita? Masalah tiap hari itu berganti, silih berganti. Betul kan ibu-ibu? Ya. Yang satu belum selesai muncul yang lain, yang satu muncul lagi yang lain. Bagaimana mau tenang, ibadah mau tenang. Dan padahal katanya rezeki itu datang pada jiwa-jiwa yang tenang. Ketika jiwa kita gelisah, terombang-ambing, kita ini, tubuh kita tuh memancarkan energi dan menjadi rusaklah segala situasi keadaan kita. Pikiran-pikiran kita ibu-ibu zaman sekarang tuh kita itu dibuat overthinking. Apa itu overthinking? Mikir berputar-putar, berpikir berlebihan sampai nggak bisa tidur, nggak nafsu makan. Betul tidak? Nah, itu kondisi-kondisi yang kita alami saat ini. Sehingga bagaimana sih menemukan ketenangan, kan gitu. Tetapi kenapa yang lebih banyak disiarkan, yang lebih banyak kita tonton adalah pengobatan-pengobatan secara fisik, secara medis. Betul enggak? Ya, fasilitas-fasilitas yang disediakan adalah fasilitas kesehatan fisik. Bagaimana kesehatan mental? Padahal kita hidup di akhir zaman dengan tantangan-tantangannya yang luar biasa. Hal kecil aja ibu-ibu, tantangan pengasuhan, ya, tantangan berumah tangga, tantangan ekonomi, semuanya itu benar-benar menguncang emosi kita. Kemudian kami di sini hadir, saya dengan Bunda Suyatmi dan beberapa tim lainnya, kami melakukan syiar-syiar ilmu-ilmu yang seperti ini. Dan nanti juga mungkin saya mohon diberi kesempatan, ada kegiatan yang akan kami jelaskan juga, bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini, event-event yang kami buat, ini berkenaan dengan bagaimana membantu sebanyak-banyaknya umat untuk hidup dengan tenang. Karena waktu saya juga tidak banyak, ini beberapa teknik yang bisa membantu bunda-bunda merasa tenang. Sangat simpel sekali. Ini bukan suatu metode menyelesaikan masalah, tapi ya bunda catat, bukan untuk menyelesaikan masalah. Kalau untuk penyelesaian masalah bunda harus datang berkonsultasi, ya. Perlu waktu, perlu beberapa sesi. Itu dari akarnya dikuliti, diterapi satu persatu. Nah ini bagaimana walaupun kita menjalani hidup dengan berbagai masalah, tetapi kita bisa dapat melewati masalah itu dengan tenang. Karena ketenangan itu rezeki yang luar biasa. Benar gak? Benar ya? Kadang kemana kita nyari tenang? Diajak teman reunian yuk. Yuk kita makan-makan. Yuk karaoke, ya sebagainya. Banyak sekali fasilitas seperti itu. Pulang ke rumah mode awal, tetap gak tenang. Kumpul-kumpul, panggil anak sini, mama kangen, cucu-cucu dipanggil, mereka pulang, kan gak tenang. Ya, balik lagi. Oh, kembali ketenangan ketemunya di mana? Di sholat dan di zikir, di tilawah. Tapi kok masih juga ya? Nah ini ada teknik yang namanya mindful. Mindful itu apa sih? Tapi saya lebih melihat banyak teknik-teknik mindful untuk menenangkan diri kita, tapi lebih ke Islamic. Jadi Islamic mindfulness namanya. Mindful itu apa sih? Bagaimana kita hadir utuh dan sadar penuh. Apa ibu-ibu mindfulness? Hadir utuh, sadar penuh. Apa ibu-ibu mindfulness? Sekali lagi.
hadir utuh tuh yang gimana? Ya kalau ibu-ibu duduk di sini, semuanya itu ada di sini. Ya badannya, ya jiwanya, ya ruhnya ada di sini. Ada 3 ya saya sebut. Komponen di diri kita tuh ternyata ada 3. Pernah sadar nggak ibu-ibu? Jangan-jangan cuma mikir ada fisik, ada jiwa belajarnya. Dan ternyata ada 3. Ya, ada ruh. Kalau fisik sama jiwa itu hadirnya itu di dunia. Mereka terbentuk, berkembang, makan tuh di dunia. Kalau ruh itu dalam genggaman Allah. Dia terbentuknya itu di langit. Ya. Nah, 3 ini sekarang hadir. Itulah hadir utuh. Semuanya hadir. Ngerasa. Sekarang kita gini dulu, latihan dulu untuk hadir penuh, ya. Yuk, sekarang coba ibu-ibu tutup matanya. Rasakan sekarang seluruh tubuh, pikirkan tubuh mulai dari kepala, wajah, bahu, badan, kaki yang menekuk duduk, menapak di lantai. Ini ada sedang duduk di sebuah masjid yang begitu tenang. Ya, inilah diri saya hadir di sini secara utuh. Oke. Ya, buka matanya. Hadir utuh. Tadi nggak sempet mikirin kompor udah dimatiin belum ya, anak-anak lagi apa, hadirnya utuh. Sekarang sadar penuh. Jadi kesadarannya tuh penuh. Sadar itu bagaimana? Ya menyadari keberadaan saya di sini, fokus mendengarkan materi, ya. Fokus menyerap, memaknai setiap kejadian yang sedang dilewati. Ya, sadar bagaimana saat ini, yang sadar secara sadar apa yang terjadi saat ini. Mungkin beberapa tadi di teknik-teknik yang Bunda Yatmi lakukan, begitu dimasuk ke permasalahan, itu kan pikiran kemana-mana ya, ya betul ya. Nah tapi ketika diminta untuk sadar penuh, ya sudah sadar penuh keberadaan saya di sini. Gitu. Nah ini sadar utuh sama sadar hadir penuh, sadar utuh ini, hadir utuh sadar penuh ini merupakan salah satu teknik bagaimana bunda-bunda di sini bisa melewati segala sesuatu itu dengan tenang. Ya, contohnya ini bisa dilakukan untuk mereda stres. Latihannya adalah ketika setiap hari lakukan minimal 3-5 menit. Jadi bagaimana sih bentuk memiliki jiwa yang tenang? Nanti efeknya ke sholat. Jadi bisa juga dibawa nanti ke sholat. Ya, jadi gini. Begitu saya akan mengajari teknik pernafasan. Teknik pernafasan ini memberikan penurunan tingkat stres dan menenangkan jiwa itu sekitar 30%. Jadi ada teknik pernafasan yang bisa dimanapun dilakukan. Contoh ketika saya minta bunda-bunda, bapak tarik nafas yang dalam, saya akan menghitungnya 4 hitungan. Contoh ya, lihat saya tarik dengan lembut. Bismillahirrahmanirrahim, tarik nafas yang dalam. Kelihatan nggak? Nggak ya? Contoh, tarik nafas yang dalam. Tahan, begitu saya tahan tuh saya ngitungnya sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan, nggak boleh dihembuskan. Hembuskan perlahan-lahan lewat mulut, ya. Dan tidak mendadak, tapi pelan-pelan saja. Lihat saya menghembuskan nafas, hembuskan nafas perlahan-lahan. Nggak kelihatan ya? Oke, kita latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas yang dalam. 2, 3, 4. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan perlahan-lahan. 4, 5, 6, 7.
Sekali lagi, tarik nafas yang dalam. 2, 3, 4, tahan. 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan perlahan-lahan. 4, 5, 6, 7. Buka matanya. Adem enggak? Adem enggak? Ya. Itu hanya ngomongin nafas. Sekarang bagaimana membawa nafas ini ke Allah? Namanya nafas syukur. Siap latihan? Siap latihan? Oke, baik. Ya, semangat ya ibu-ibu. Oke, baik, kita mulai dengan nafas syukur dulu. Ya, sekarang silakan matanya ditutup. Sadari bunda-bunda, bapak sekarang sedang duduk di sini. Tubuh ini ada di sini. Jiwa ini ada di sini. Ruh pun hadir di sini. Sekarang fokus pada nafas. Amati saja nafas. Fokus pada nafas, sadari nafas. Mungkin selama ini kita tidak pernah memikirkan nafas ini. Ya, sadari ada udara yang masuk, ada udara yang keluar. Rasanya nyaman sekali bisa bernafas. Alhamdulillah ya Allah. Selama ini saya tidak pernah memikirkan nafas ini. Nafas yang kau berikan sebagai nikmat. Ternyata begitu nikmat menyadari nafas. Maafkan hamba ya Allah. Sekedar nafas pun kadang kurang saya syukuri. Tidak saya sadari untuk disyukuri. Ya, sadari saja nafas. Karunia yang luar biasa. Ternyata hanya dengan memikirkan nafas saja, Allah memberikan begitu ketenangan di batin. Di tengah menumpuknya banyak masalah di dalam hidup saya, dengan menyadari nafas saja, sudah begitu ringan rasanya. Ya, rasakan saja nafas ini, Bapak Ibu. Syukuri setiap tarikan nafas dan hembusannya sebagai karunia dari Allah. Ya, inilah nafas. Sekarang tarik nafas yang dalam. 2, 3, 4, tahan. Hembuskan perlahan-lahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah. Silakan buka matanya. Allah, lega ya Bu ya. Kenapa ini enggak kita lakukan setiap pagi, sebelum tidur, di tengah kesibukan, di saat mendengar berita-berita yang tidak nyaman, ketika kecemasan tiba-tiba muncul, ketika kemarahan ingin hadir, ketika kekesalan dan kekecewaan melintas di pikiran. Kok kita gak pernah diam, hanya diam saja, tidak usah bereaksi. Dan hanya memikirkan nafas saja. Tadi Bunda Suyatmi bilang, ketika kita bersyukur, rumusnya gimana? Syukur, Masya Allah. Ulang. Bawa oleh-oleh pulang ya. Minimal ini aja kebawa dibanding tadi dari pagi banyak sekali ilmu, keinget rumus ini aja udah. Ya, terus langsung ingat nafas syukur tadi. Ya. Nah, jadi ini salah satu yang bisa dilakukan. Bagaimana sih kita kok ada orang dapat berita ini, anak sakit ini, kok dia masih tenang ya? Apakah masalahnya selesai? Enggak.
tapi dia bisa duduk di atas masalah itu dengan tenang. Itulah menjadi wanita-wanita yang teduh dan meneduhkan, ya. Memang saya bisa hadir di sini ngomong seperti ini, Bunda Yatmi bisa hadir di sini setenang inikah? Belum tentu, gejolak masalah itu pasti ada. Tapi bagaimana kita tetap saja hadir, tenang, ya. Pengen gak seperti itu, Bunda? Pengen. Kemudian masih pada mindful, ini yang bisa Bunda lakukan lagi. Jadi latihan ini harus urutin, lama-lama ini akan menjadi tertanam di alam bawah sadar kita dan menjadi kebiasaan kita dan menjadi perilaku kita, lama-lama menjadi karakter kita, menjadi perempuan yang teduh dan tenang. Jadi bukan perempuan yang reaktif, apa-apa, bagaimana anakmu marah, bukan gitu kan, gak asik tuh lihat gitu ya. Tiap asa nanti dulu tarik nafas, tenang ya Nyai, begitu ya Nyai ya. Jadi Nyai jangan banyak pikiran, lihat berita gitu ya, Nyai deg-degan, ingat anak gitu, tenang Nyai, coba nafas syukur. Nah sekarang ada teknik minumnya juga ya, mindful ini kalau misal di sini ada air minum ya. Oke, nah minum ini sama dengan mindful tadi. Jadi begitu minum, coba saya ini tekniknya sedikit. Begitu minum, Bismillahirrohmanirrohim, sadari sekali air yang masuk ke dalam mulut, rasakan sejuknya, kemudian rasakan mengalirnya pelan-pelan ke dada. Syukuri, Masya Allah, ini air tinggal aku minum. Sudah Allah sediakan tanpa harus capek-capek ke sumur, di penyulingan, disaring, dikemas, tapi Allah hadirkan langsung di mulutku. Minum dengan sadar. Coba, yuk. Oke, silakan ambil air minumnya. Ya, 1, 2, 3. Ya, minum dengan kesadaran penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Merasakan, Masya Allah, air dari Allah. Alhamdulillah. Nah, teknik ini bisa dilakukan minimal 3 menit saja, dibiasakan tiap pagi atau ketika sedang tidak tenang. Ya, dengan keterbatasan waktu sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan. Rasanya seru nih bisa berbagi dengan bunda-bunda di sini. Akan tetapi waktunya terbatas karena masih ada 1 sesi lagi ya dari Ustadz Sudirman nanti. Tapi tadi saya sampaikan, saya mohon izin nih, ada yang mau saya sampaikan. Mohon izin ya Pak Haji Najib dan semua, bahwa ini ada acara atau kegiatan yang akan kami selenggarakan di tanggal 11 dan 12 di pesantren Kimarogan ya. Jadi di tanggal 11-12 kami mengadakan Islamic Camp. Jadi Islamic Camp ini adalah kegiatan healing yang bisa diikuti oleh siapa saja di sini, mau bawa pasangan, keluarga ya, tapi dikhususkan untuk usia-usia dewasa, yang dilakukan selama 2 hari 1 malam ya, menginap. Nah jadi di sana memang disediakan penginapan dengan segala fasilitasnya. Kegiatannya adalah seperti kegiatan pesantren, kita ritual ibadah di sana ya, kajian-kajian, dan ada ilmu-ilmu healing dari saya dan Bunda Suyatmi, kemudian juga ilmu-ilmu bagaimana mendatangkan rezeki ya, kemudian tentu saja outputnya atau hasil akhirnya bagaimana bunda-bunda di sini, bapak-bapak di sini nanti sepulangnya membawa batin yang tenang, dan bagaimana tahu mencapai ujung usianya itu akan dilewati seperti apa dan berujung pada husnul khatimah. Masya Allah, materinya dahsyat sekali. Dan fasilitas yang diberikan, penginapan, makan, snack, materi-materi keilmuan yang kita berikan juga, dan beberapa nanti kegiatan-kegiatan healing
dan game-game yang menarik yang membuat acara ini insya Allah tidak membosankan, diisi oleh saya sendiri, kemudian ada Bunda Suyatmi dan beberapa ustadz lainnya. Jadi terus gimana Bunda, bayar nggak? Bayar nggak? Bayar ya. Yang cocoknya kira-kira berapa harganya? Dapat penginapan 2 hari 1 malam, makannya dapat tuh 2 hari itu 4 kali snack, dapat ilmunya lagi banyak. Yang cocok berapa harganya Bunda? Hah? 1 juta? 1 juta mau? Oh, ada yang 500. Hah? 600? Iya. Harganya itu nggak mahal-mahal, hanya untuk memenuhi semua kebutuhan bunda-bunda itu saja sebesar Rp375.000. Mahal tidak Bunda? Tidak ya. Per orang ya, boleh bawa pasangan ya. Sekarang saya tanya, di sini siapa yang bunda-bunda yang minat nih? Minat dulu lah biar Allah catat lah, masalah lainnya nanti saja. Siapa bunda-bunda yang minat untuk kegiatan ini? Masya Allah, nyanyi. Iya Bunda, iya. Oke, nanti langsung menghubungi panitia ya. Oke, baik. Oh iya boleh, silahkan nanti langsung daftar di panitia ya. Nah, bagaimana nih dengan bunda-bunda yang lain? Kalau bunda-bunda yang lain nanti bisa menghubungi panitia. Kontaknya mana ini Bunda? Kontak yang bisa dihubungi nanti kemana nih? Atau bisa dicatat ya? Bisa dicatat ya bunda-bunda ke kontak saya. Ke kontak saya, nama saya Herlina di 0823 823 lagi ya. 823 822 60. Saya ulang ya, 0823 823 822 60. Dan kontaknya Bunda Suyatmi 0813 6765 9484. 0813 6765 9484. Oke, baik. Ya, untuk bunda-bunda yang lain ditunggu ya untuk meramaikan kegiatan kita. Insya Allah ini nanti akan banyak sekali manfaatnya, dan kegiatan ini nanti akan kita rutinkan. Ya, kegiatan ini akan kita rutinkan nanti diadakan di pesantren Kimarogan ya. Mudah-mudahan yang perdana ini dahsyat. Saya sangat membutuhkan dukungan dan supportnya dari bunda-bunda semua ini. Ajak teman-teman, keluarga, supaya kegiatan ini hadir di Palembang ini memberikan manfaat yang banyak untuk umat. Jadi jangan sampai stop di kita saja. Banyak sekali, terutama para perempuan-perempuan yang sangat butuh untuk menemukan ketenangan di dalam batinnya, untuk menyelamatkan generasi muda. Bagaimana di usia-usia kita sekarang ini kita bisa tetap menjadi manusia yang bermanfaat. Itu output dari pesantren di camp Islamik itu. Jadi bunda-bunda tetap menjadi manusia yang berguna sampai akhir hayat tuh bagaimana sih? Jadi bukan hanya menunggu gitu ya, menghabiskan waktu nggak tahu ngapain. Nah, di sana nanti akan ada arahan apa saja yang harus dilakukan. Baik, mungkin dari saya. Oh ya, ini ada flyernya di depan ini ya. Nah, jadi bisa nanti kalau bisa di zoom biar bisa difoto ya. Atau nanti di share ya, ada grup sama ibu ketua pengajiannya ya, ibu ketua majelis taklim ya. Nanti kita kirim flyernya biar diminta tolong ya ibu disiarkan supaya ini memang menjadi kegiatan yang bermanfaat. Nah ya, di sini. Oke, baik.
karena tempatnya terbatas, hanya maksimal 50 orang. Jadi mungkin bunda-bunda untuk segera mendaftar karena ini beberapa hari lagi ya waktunya. Baik, dari saya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya waktu dan tempat saya berikan kepada Ustadz Sudirman. Pada Ustadz. Oke, sedikit informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini yang persiapan cuma 3 hari, kita bisa bersilaturahmi di Masjid MBR. Insya Allah kegiatan ini juga akan temanya itu berbeda-beda ya, dari MBR itu sendiri. Insya Allah Bunda Yatmi, Bunda Ana ini juga alhamdulillah bagian dari MBR juga, keluarga besar MBR yang praktisi-praktisi hebat. Insya Allah akan menjadi kebutuhan kita semuanya supaya bisa mendapatkan sharing-sharing ilmu yang bermanfaat. Nah kemudian mungkin selanjutnya Pak Ustadz Sudirman ya yang mengisi ya. Yang untuk sedikit nih ada sedikit tambahan Ibu. Ntar closingnya kalau berkenan foto bersama ya di depan masjid ya dengan Pak Haji, Ketua Masjid MBR dan jamaah semuanya. Dan ini sedikit ada sharing mengenai tentang ruqyah. Siapa tahu di sini juga ntar kedepannya akan ada event ruqyah juga. Insya Allah dengan MBR semuanya akan banyak yang kita mendapatkan ilmunya. Silakan Pak Ustadz. Sampai jam berapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita sudah mengikuti sesi penjernihan ya, penyembuhan penyakit yang ada di dalam diri kita. Dan sesi ini yang terakhir adalah apa akar permasalahan dari penyakit yang ada di dalam diri kita. Suatu penyakit kalau kita hanya mengobati tapi tidak tahu akar masalahnya, maka obat hanya sekedar menghilangkan rasa sakit tapi tidak menyembuhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa." Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penyembuh, bukan sebagai obat. Obat belum tentu menyembuhkan, tapi kalau sudah menyembuhkan secara otomatis menyehatkan. Kita sekarang ini hidup bergandengan, berdampingan dengan yang namanya jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tetapi kita sebagai manusia berbeda dengan makhluk yang namanya jin. Kalau jin, dia bisa melihat kita. Bahkan di sekitar kita, kita tidak tahu mereka memperhatikan kita. Tetapi kita sebagai manusia tidak bisa melihat jin. Perbedaan lainnya, jin bisa masuk ke tubuh kita sebagaimana hadis Rasulullah, inna syaitan yajri ibna adam majrodam. Sesungguhnya syaitan itu masuk ke tubuh manusia melalui peredaran darah, dan akhirnya dia menyumbat saraf-saraf kita, bisa jadi mengakibatkan stroke, bisa jadi menyebabkan jantung, bisa jadi menyebabkan kanker, bisa jadi penyakit-penyakit fisik yang lainnya. Sedangkan kita manusia tidak masuk ke tubuh jin, bahkan ke alam jin tidak mau, tidak bisa. Maka di sini sedikit karena waktu terbatas, saya akan menjelaskan apa sih ya dampak ataupun tanda-tanda orang yang perlu untuk diterapi itu ya.
Yang pertama adalah bahwa manusia itu secara fisiknya mengalami nyeri dan sakit ya di tubuhnya sewaktu-waktu. Kadang sakit kepala waktunya maghrib, ada yang sakit perut ketika waktu isya. Dan pasien saya meruqyah itu sejak tahun 2000. Saya adalah alumni Gontor tahun 92. Ustadz Ahmad Faizar itu juga adik kelas saya yang biasa ada di TV ya. Dia belajar mulai dari Gontor, kemudian di Kairo. Saya juga di Al-Azhar tahun 99 saya pulang. Setelah itu kebenaran ada pasien di depan saya langsung meruqyah, dan sejak itu saya jadi peruqyah ya. Bahkan ribuan, mungkin bahkan keluar kota, bahkan saya keluar provinsi meruqyah ya. Nah, fisik yang terjadi sering sekali beberapa hari ini, dia sudah ke dokter berulang-ulang, bahkan setiap minggu ya, sakit perut, katanya mah, istrinya tidak bisa tidur. Tetapi setelah saya ruqyah, alhamdulillah tidak sakit lagi, istrinya langsung tidur setelah dia ruqyah. Artinya penyakit yang ya dilihatnya secara fisik itu diakibatkan karena gangguan makhluk yang masuk di tubuh. Ada juga yang waktu itu di rumah sakit kata medisnya autoimun. Setelah saya ruqyah, alhamdulillah sembuh. Dokter pun heran, biasanya selama ini kami 1 tahun menyembuhkannya, sekarang cuma 1 bulan nggak nyampe sembuh. Bahkan sakit kanker pun bisa sembuh dengan ruqyah. Saya punya salah satu mentor, Ustadz Nuruddin Al-Indonesi. Dia meruqyah orang yang sakit kanker, dia tidak bisa berjalan selama 3 hari, menginap di tempatnya. Setelah itu pulang tanpa kursi kursi roda lagi, sembuh. Artinya penyakit fisik itu belum tentu disebabkan oleh karena fisik kita. Awalan yang pertama ya, bunda-bunda harus periksa dulu ke dokter. Kalau dokter menyatakan bahwa ini tidak ada sakitnya, berarti ada penyakit sebab yang lainnya, yaitu makhluk ini yang mengganggu kita, yang menyumbat pembuluh darah kita. Yang kedua, dampak daripada orang yang kemasukan itu badannya terasa berat dan lemas ya, punggungnya sakit ya, kemudian dadahnya sesak, kepalanya pusing dan sebagainya ya. Kemudian reaksi yang lainnya adalah dia malas beribadah. Rajin biasanya sholat, sekarang sudah malas sholatnya, sering mengundur-ngundur waktu sholatnya. Baca Al-Qur'annya biasanya rajin, sekarang sudah malas baca Al-Qur'annya. Ini diakibatkan karena gangguan makhluk. Kemudian perubahan emosi secara drastis, cepat marahnya, mudah tersinggung. Wong cuma bisik-bisik di belakang, perasaannya ngatur dia. Nah, ini biasanya diakibatkan karena ada makhluk yang bersarang di tubuhnya. Emosi yang tidak terkendali, suka marah. Kalau anak kita, Bu, biasanya kalau kita tegur dia ngelotot matanya. Suami kita suka membentak-bentak, bisa jadi. Ataupun kita juga sering marah kepada suami kita, bisa jadi itu diakibatkan dari makhluk. Kemudian hilangnya gairah hidup ya, hilangnya gairah hidup, tidak semangat lagi untuk hidup ya. Kemudian ketika dia tidur, tandanya biasanya bermimpi dengan hewan-hewan ya, ular terutama ya, macan hitam, kemudian jatuh dari ketinggian ya, atau sering ketemu dengan orang yang telah meninggal dunia. Ini juga termasuk ini. Kemudian tindihan itu ketika dia tidur seperti ada yang menindihnya. Bahkan saya pernah ada orang Medan yang dia kerja di Hotel Arya Duta ini, dia setiap hari sering merasa tindihan ya, yang nampaknya ketika pintu itu memang sudah bergerak sekali dan dia takut. Akhirnya dia memanggil saya untuk diruqyah. Kemudian gigi geraham atau giginya sering berbunyi ketika dia tidur.
Maka yang perhatikan anak kita, kalau dia berbunyi, oh berarti ini ada yang bersarang di tubuhnya. Ya. Kemudian hubungan dalam rumah tangga biasanya sering bertengkar, berantem, suami istri. Ya. Kemudian kalau anak-anak itu suka rewel, nangis malam hari. Saya 2 malam yang lalu, ya, ada seorang umur 2 tahun yang setiap malam terbangun dan menangis teriak-teriak. Ternyata setelah saya deteksi rumahnya ada makhluk yang bersarang di sana, dan akhirnya selesai dan dia tidur dengan nyenyak gitu. Kemudian tubuh kita yang saat ini yang kita lakukan healing tadi, itu bagaimana caranya supaya kita bisa mengembalikan tubuh kita ke semula. Nah, ruqyah ini adalah bagaimana caranya kita mengetahui, ya, akar daripada penyakit ini. Nanti saya insya Allah juga di Kiai Merogan juga akan memberikan materi juga di sana, bahkan ruqyah juga, ya. Bahkan nanti insya Allah saya dengan Bunda Herlina dan Bunda Suyatmi akan bekerja sama, karena banyak pasien-pasien saya ini setelah saya buang dari sumber penyakitnya perlu diperbaiki, makanya nanti akan saya transfer ke beliau semua pasien-pasien saya. Selama ini saya juga punya teman di Renal Bahar sana, ya, akhirnya saya suruh mereka untuk minum obat penenang, ya. Nah, karena waktu kita terbatas, saat ini kita akan mencoba untuk ruqyah massal. Mau Ibu? Untuk ngecek, ya, ngecek sedikit di tubuh Ibu, ya, siapa tahu ada yang masih bersarang di badan kita. Nah, tapi sebelum itu saya menginformasikan bagi bunda-bunda yang nanti kalau ada masalah yang ingin ruqyah, saya akan memberikan nomor HP saya, ya, silakan dicatat 0812 84 73 1971 0812 8473 1971. Namanya Ustadz Sudirman Ali. Dan bagi bunda-bunda yang juga ingin ziarah ke Baitullah juga bisa menghubungi tim kami, ya. Apa? Biarin nanti aja. Kosong 0812 84 73 1971. Sudah? Namanya Sudirman, Ustaz Sudirman Ali. Ingat Pak, jalan yang terpanjang di Palembang ini, Jalan Sudirman. Sudah Bunda? Nah, kita sekarang ini akan mendengar ayat-ayat Al-Quran dan doa. Tapi sebelumnya mohon dibagikan dulu air. Sama, semuanya pakai air. Tadi metode SAFE juga pakai air. Kenapa? Karena 80% tubuh kita itu terdiri dari air. Jika kita, ya, membaca ataupun, ya, berpikir positif, maka air ini akan bagus elemennya gitu. Tetapi sebaliknya, kalau kita berkata yang jelek akan rusak airnya. Nah, kemudian air itu nanti bedanya Bunda, kalau saya tadi cuma sekedar air,
itu perlu saya ruqyah. Makanya saya ada garam yang sudah saya ruqyah dari semalam. Ini ada garamnya, nanti Bunda masukkan di air ini, buka airnya, airnya dibuka, nanti akan dimasukin air garam ruqyah. Ah? Nggak usah, nggak apa-apa. Iya ya. Ya setahan mereka. Kalau mau banyak silakan banyak-banyak garamnya. Begini Bunda ya. Jadi garam ruqyah itu jangan kita anggap remeh dan enteng ya. Bahkan kalau orang yang sudah ada yang kena sihir itu biasanya langsung otomatis kesetrum dianya. Cara minumnya jangan langsung diminum ya. Kalau Bunda tadi menyatakan membaca apa? Bismillah. Kedua apa? Istighfar. Yang ketiga salawat. Yang keempat, nah kalau ini saya dapat dari Syekh waktu saya di Kairo dulu, namanya Syekh Sya'rawi, Mutawalli Sya'rawi. Dia mengajarkan kepada jamaahnya sebelum meminum air, dan itu dilakukan nanti di rumah, membaca bismillah ya, membaca bismillah saja, kemudian setelah itu ditelan dan ucapkan alhamdulillah, kemudian baca lagi bismillah, nggak diteruskan, bismillah saja, bismillah, telan, ucapkan alhamdulillah sampai 3 kali minimal. Kata Syekh itu, selama air ada di dalam tubuh kita dengan bacaan seperti itu, maka setan yang ada di dalam itu akan kepanasan. Ya, ucapkan bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah. Ya, setelah ditelan alhamdulillah, bismillah, telan alhamdulillah, bismillah alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai, kalau ada yang mau bertanya silakan Bunda. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih sebab setan masuk ke tubuh kita, jin. Ada 3. Yang pertama ya, karena kesalahan kita sebagai manusia. Saya pernah meruqyah seorang wanita yang lagi hamil, periksa ke spesialis, katanya sehat, tetapi dia tidak merasakan kesehatan itu atau masih sakit. Setelah saya ruqyah, saya dialog sama jinnya. Ternyata kata jinnya, dia mengganggu rumah saya. Saya bilang, di mana rumah kamu? Di pohon jengkol. Ternyata si ibu ini waktu dia hamil ngambil jengkol. Rupanya ada rumah jin di situ diganggu. Akhirnya dia mau balas dendam. Ya, artinya kita mengganggu tempatnya. Kalau Bunda, makanya Rasulullah mengajarkan kalau kita menyiram air panas, ucapkan bismillah. Melempar yang berat-berat itu ucapkan bismillah. Ya, dan Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika kita tidur, kita bawa sapu lidi di kamar. Kenapa? Karena anak-anak jin itu biasanya senang sekali tidur di tempat-tempat tidur kita, terutama rumah-rumah kamar yang kosong. Dia senang sekali. Kita ini biasa meninggalkan kamar, kemudian kalau kita masuknya sembarangan aja tidur, ya, tidak kita bereskan. Itu biasanya nimpa anaknya, dia marah, ya. Nah, itu karena kesalahan kita. Kemudian juga setan jin ataupun yang perempuan itu suka dengan laki-laki, manusia, ya, dan setannya yang perempuan suka ke laki-laki, yang laki-laki suka perempuan. Saya sering sekali ada perempuan yang saya ruqyah, ngobrol saya, kamu siapa? Nama saya Termizi. Kamu cowok, kata saya. Kamu enak sekali masuk ke perempuan, kalau dia menikah mengintip ya, saya bilang gitu. Ketawa dia. Ya, setan atau jin perempuan itu suka sekali masuk ke laki-laki. Saya juga punya pasien seperti itu. Setiap minggu dia mimpi basah, bukan dengan manusia tapi dengan jin. Jadi jin dianggapnya sebagai suaminya atau istrinya gitu. Ya, bahkan ada seorang gadis yang tidak laku-laku. Ya, ternyata apa? Ketika saya ruqyah, bau sperma. Artinya dia ini sering. Akhirnya dia jujur kalau dia sering digagahi oleh jin. Kemudian apabila ada datang jodohnya, dihalang-halangi oleh jin itu. Makanya orang yang mandul belum tentu mandul. Ada yang 8 tahun sudah nikah nggak hamil-hamil. Ternyata saya punya YouTube, nanti buka di YouTube saya dialog sama dia, dan setelah keluar 3 bulan berikutnya dia hamil. Sekarang 3 sudah anaknya. Ya,
Kemudian juga kalau orang itu susah nikahnya, itu juga termasuk biasanya penghalangnya jin. Saya punya pasien di ada satu tempat, 3 saudara umurnya 35, 40, 45 masih gadis. Ketika saya ngeruqyah macam-macam keluar, ada yang ular dah, ada macan dan sebagainya aja gerakannya. Ternyata jin semua di dalam tubuhnya. Itu yang penghalang jodoh mereka. Itu. Dan ada juga yang penghalang daripada ada yang punya toko nggak kelihatan, ternyata dihalangi oleh jin. Gitu. Nah itu cara pertama. Yang kedua karena ilmu, hati-hati. Yang belajar ilmu kemudian tidak ada gurunya, kata Imam Ghazali, paman laisa lahu mursyid fa mursiduhu syaitan. Barang siapa yang tidak ada gurunya maka gurunya syaitan. Ada seseorang yang mengamalkan Asmaul Husna dengan Ayatul Kursi, dia baca dari YouTube, ujung-ujungnya gila, nggak sadar. Setelah saya ruqyah, akhirnya saya dialog dengan jin di dalamnya, ya akhirnya keluar juga gitu. Ataupun benda-benda pusaka, biasanya nenek moyang kita yang dulu punya keris dan sebagainya, turun khodamnya kepada kita. Ini yang menghalangi ataupun yang mengganggu kita. Dan yang ketiga yang paling dasar itu adalah sihir. Sihir adalah kiriman orang melalui media jin, melalui dukun, ya, yang akhirnya menyebabkan kita sakit, bahkan bisa saja kita mati karena tujuannya ada untuk membunuh kita, ya. Oke, kita sudah selesai. Ya Bunda, kalau memang nanti ada yang perlu bantuan untuk diruqyah, saya bisa datang ke rumah. Saya datang ke rumah, entah itu karena sakit ataupun karena gangguan ataupun tempat-tempat yang perlu dibersihkan. Oke, siap ya. Kita coba untuk cek dulu. Yang sudah dikasih air garam tadi, coba dilarutkan, diminum dengan membaca Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, minimal 3 kali, lebih boleh. Sudah Bunda? Nah untuk pertamanya nanti ketika saya ruqyah, Bunda pejamkan mata, ya, kemudian dengarkan saja bacaan yang saya baca. Ya, nanti kalau ada yang bereaksi, kalau dia mau muntah baru kasih kantong. Ya paling 10 menit nih. Ya, karena waktunya semakin mepet, ya kita langsung saja. Mudah-mudahan pejamkan mata, ya. Nah, tapi sebelum itu, sebelum Bunda mendengar bacaan saya, ucapkan ta'awuz, basmalah dan syahadat dulu ya. Ikutin saya, kemudian ada ucapan yang perlu diikutin. Mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna, 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 ya zal jalali wal ikram. Hasbiyallah wa ni'mal wakil ala khadimi sihir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil ala khadimi sihir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil ala khadimi sihir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil ala man hasadani. Hasbiyallah wa ni'mal wakil
alaman hasadani. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Alaman hasadani. Tayyib, dengarkan, pejamkan mata, dengarkan saja. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafasihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zalladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliyahumut taghut yukhrijunahum minan nur ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma inni arqikum wallahu yasfikum min kulli da'in yu'zikum wa min kulli nafasati fil 'uqad wa min kulli hasidin idza hasad. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq.
A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah wa min syaitani waham wa min ainil lama. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, itu baru sedikit yang saya bacakan karena keterbatasan waktu. Sebagai yang Bunda katakan tadi, bahwa bacaan perlu diulang-ulang supaya masuk ke alam bawah sadar kita, ya. Nah, bagi Bunda yang merasa perutnya mual atau ada sesak atau pusing, ada yang merasakan itu? Yang mual, yang sesak, yang kepalanya pusing, atau ada getaran di tangan, di kaki, itu adalah dampak atau efeknya. Nanti perlu kita ruqyah mandiri, ya. Oke, Bunda ada yang perlu ditanya? Ya. Ya boleh. Kami tidak ngerti jalan tolongnya, tak manalah bagi kami yang awam. Ya, jadi ayat-ayat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan Ayatul Kursi itu adalah inti daripada ayat-ayat ruqyah. Jadi ambil air, campur garam, bacakan di situ. Setiap kali baca, hembuskan bacaan kita di air itu dan diminumkan dan usapkan di kepala ataupun di ininya gitu. Iya. Nah, itu kan baru sekali lewat kita baca. Apalagi kalau saya bacakan benar. Kalau saya baca benar kan inti, itu kan baru dari awal surah Al-Baqarah dan ujung daripada Al-Quran. Nah, itu. Oke, ada yang mau ditanya lagi yang lainnya? Nah, jadi Bunda begini, memang Rasulullah mengajarkan kepada kita. Kenapa Rasulullah mengajarkan kita sebelum tidur baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayatul Kursi, dihembuskan ke tangan kita dan diusapkan ke seluruh badan kita untuk melindungi kita, ya. Jangan yakin kita sudah hafal Al-Quran, rajin sholat, tidak dimasuk oleh jin. Ada seorang hafizoh, penghafal Quran, rajin sholat tapi tetap kesurupan. Kenapa? Karena dia minum dengan tangan kiri. Ternyata minum tangan kiri pun bisa menyebabkan jin bisa masuk ke tubuh dia, gitu. Dihabisin, airnya dihabisin yang tadi. Ya, nanti di pesantren Kiai Merogan kita akan mengadakan ruqyah juga, ruqyah mandiri juga nanti. Boleh ngajak keluarganya di sana nanti. Atau saya juga bisa dipanggil datang ke rumah masing-masing, ya. Mungkin ini saja, ya, karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Pak Ustadz Sudirman ini alhamdulillah beliau alumni Gontor udah berpuluh-puluh tahun, dan beliau juga sudah belajar di Mesir, di Kairo. Insya Allah ntar ada jadwal lagi untuk kajian-kajian yang berikutnya. Nah, ini ada tambahan sedikit dari Bunda Ana sama dengan Bunda Yatmi. Silakan Bunda. Bunda Yatmi. Nah, ini singkirkan dulu. Ini sudah selesai.
Baik, Bapak Ibu semuanya menindaklanjuti tadi. Gimana Bapak Ibu semuanya healingnya hari ini? Luar biasa, dahsyat banget. Menindaklanjuti ini karena udah siang ya. Yang tadi mau ikut acara di tanggal 11 dan 12 langsung daftar ke Bu Ana ya, silakan ke depan. Setelah itu nanti kita baru berfoto dengan Pak Haji juga ya. Silakan ke depan yang tadi angkat tangan ya, silakan langsung ke depan, mau langsung